Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardina Nurulita, mahasiswi dari UHAMKA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mereview salah satu LMS yang bernama Psikologi. Mari simak videonya. Nah, jadi di sini saya akan mereview Learning Management System yang bernama Psikologi. Kelebihan salah satu dari Psikologi ini, dia bisa login sebagai guru maupun sebagai murid. Nah, aplikasi Psikologi juga bisa diakses secara mudah di pencarian Google dengan mengetik Psikologi, maka program tersebut akan muncul seperti ini. Kita klik dulu itunya. Nah, salah satu kekurangan dari Psikologi ini, di mana tampilan awal mulanya Psikologi itu kurang interaktif. Kenapa kurang interaktif? Di sini mungkin ada orang-orang yang baru memakai Psikologi, terus dia bingung cara loginnya itu kayak gimana, dan dia tidak tahu loginnya seperti apa karena menggunakan bahasa Inggris. Di sini kita akan lihat. Kita sudah masuk di halaman pertama di Psikologi. Selanjutnya kelebihan dari Psikologi ini, proses belajar mengajar dimulai dari guru atau dosen dapat mengirim materi dalam fitur assignment, misalnya di sini fitur, yaitu kelas kita, terus kita milih yang sudah kita buat kelasnya, yaitu matematika atau kelas matematika. Klik. Nah, mudahnya dosen atau guru memberikan materi, tinggal menambah folder yang ada di material. Terus habis itu, untuk mengecek kehadiran bisa mengklik di fitur attention, di mana attention ini juga bisa kita cetak secara offline, jadi kita punya pegangan file offline-nya gitu, daftar hati siswanya. Nah, kekurangan dari Psikologi ini yang dari tadi yaitu sinyal, dimana kalau misalnya kita tidak memiliki sinyal atau jaringan, maka tidak akan bisa membuka aplikasi Psikologi ini. Terus kedua, boros kuota. Sebenarnya kalau misalnya memakai LMS ini harus memiliki kuota yang cukup supaya bisa mengakses. Terus ketiga, Psikologi juga tidak bisa melihat apakah teman-teman atau anak murid ini mengerjakan hasilnya itu tugas atau apapun dengan sendiri atau kerjasama, itu kita tidak bisa melihatnya. Terus kelebihan selanjutnya adalah di mana guru juga bisa memberikan umpan balik, misalnya di kita buka material. Kita stop dulu. Nah, karena lemot kayak gini nih biasanya tuh siswa tuh kayak agak gitu juga kan, terus boros sinyal, boros kuota, jadi harus mengikuti
belajar dan mengajar juga berjalan dengan lancar. Nah, di sini juga jadi kita juga menambahkan fitur discussion about material. Jadi kita dapat menambah forum diskusi tentang si materi ini yang dipelajari untuk hari ini. Jadi ketara siapa yang aktif dan siapa yang tidak. Terus bisa menambahkan material kerja, tugas, terus bisa di sini ada add material. Nah, di sini bisa untuk assignment di sini bisa untuk kayak kuis atau latihan-latihan soal seperti itu. Jadi banyak fitur-fiturnya. Terus kalau misalnya ada orang yang males untuk mendengar, misalnya mendengar penjelasan melalui file, di sini kita bisa import media dari album atau bisa dengan menggunakan link. Misalnya di sini bosan untuk menggunakan material secara file, masa kita akan masukkan link video yang kita buat gitu. Jadi tidak terlalu boring juga. Itu salah satu kelebihannya. Dan kelebihan lainnya tidak hanya di laptop doang atau maupun di PC, tapi dapat diakses melalui psikologi juga. Dan kalian juga bisa tidak harus mendownload aplikasi ini, jadi bisa melalui web Google dengan Chrome maupun dengan software yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya tentang kekurangan dan kelebihannya. Namun dari saya pribadi lebih suka proses pembelajaran yang tatap muka langsung, karena saya bisa lebih jelas memahami terkait yang dosen ajarkan. Tak hanya itu, jika ada hal-hal yang saya tidak pahami, maka saya bisa bertanya secara langsung dengan dosen tersebut tanpa harus bergelut atau ribut dengan sinyal dan kuota yang kembang tempus. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini mendapat manfaat untuk kalian semua dalam pembelajaran dari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan ingat protokol kesehatan. Dadah.